Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Wahyu Nur Arfian, kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan dan aturan yang ada di dalam kepramukaan. Ya, langsung saja. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisatie dalam NPO bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederland Indische Pathfinders Vereniging yang disingkat dengan NIPV. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Nah, penggunaan istilah Pathfindery kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Pathfindery dengan pandu atau kepanduan pada tahun 1916. Dibentuklah organisasi kepramukaan bentukan bangsa Indonesia bernama Zavansi Pathfinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegoro 8. Nah, usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu Pathfinder Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Waton, lalu National Pathfinderage yang didirikan oleh Budi Utomo, lalu Syarikat Islam Afdeling Pathfinderage Siap yang didirikan oleh Syarikat Islam Nasional Islamische Pathfinderage Nativich yang didirikan oleh Young Islamisten Bond. Lalu ada Indonesian Nationalist Pathfinders Organisasi atau INPO yang didirikan oleh pemuda Indonesia. Nah, banyak organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah persaudaraan antar pandu Indonesia yang biasa disingkat dengan PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada tahun 1930 PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia yang disingkat dengan KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia yaitu BPPKI pada bulan April 1938 untuk menggalang kesatuan dan persatuan. BPPKI mengadakan perkemahan kepanduan Indonesia umum disingkat Perkindo dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu semangat, kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk membentuk suatu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947 dan pada akhirnya keputusan tersebut dianulir sehingga sekelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi umum, yakni Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) bagi anggota Pandu pria serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo
Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi pandu wanita. Nah, pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir dan hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kwarnas, dan Kwarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Nah, pada tanggal 14 Agustus ini kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepramukaan dan aturan yang ada di dalam kepramukaan. Ya, diawali dari yang pertama, Baden Powell. Baden Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Baden Powell, nama lengkap dari Baden Powell yaitu Sir Robert Stephen Smith Baden Powell of Gilwell. Nah, ayah dari Baden Powell yaitu seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang bernama Profesor Domine Baden Powell yang meninggal ketika Baden Powell masih kecil. Pengalaman masa kecil Baden Powell sangatlah berpengaruh dengan kegiatan kepanduan saat ini. Pengalamannya itu ia tulis menjadi sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting, yang sebenarnya memberikan bimbingan kepada tentara muda Inggris agar dapat melakukan penelitian dengan baik. Buku ini sangat menarik. Nah, tidak hanya untuk anak muda, tapi juga orang dewasa. Nah, Pak William Smith selaku pimpinan dari Boys Brigade bertanya kepada Baden Powell melatih anggotanya sesuai dengan cerita pengalamannya. Kemudian 21 pemuda dari Boys Brigade dipanggil di berbagai penjuru Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Bouncy pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Pada tahun 1980, Baden Powell diminta untuk pensiun dari ketentaraan dengan pangkat terakhirnya yaitu Letnan Jenderal. Ia menerima gelar Lord dari Raja George V pada tahun 1929. Baden Powell menikah dengan Olaf Santa Claire Swames pada tahun 1912 dan dikaruniai 3 anak. Anaknya yang pertama bernama Peter, Heather, dan Betty. Baden Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Kita lanjutkan pada sejarah singkat kepanduan dunia. Pada awal tahun 1908, Baden Powell menulis cerita tentang pengalamannya yang sebagai pembungkus acara pelatihan pramuka yang dirintisnya. Kelompok penulis kemudian diterbitkan pada sebagai buku Scouting for Boys. Buku itu dengan cepat menyebar ke seluruh Inggris dan bahkan ke negara lainnya. Dan didirikan di salah satu organisasi pramuka, awalnya hanya untuk anak laki-laki yang disebut dengan pramuka. Disusul dengan pembentukan organisasi pramuka putri yang bernama Girl Guides dengan bantuan dari adiknya yaitu Agnes. Baden Powell. Lalu Baden Powell pada tahun 1916 ada sekelompok pramuka siaga yang disebut dengan KAP, yaitu anak serigala. Buku dari siaga tersebut yaitu berjudul The Jungle Book yang berisikan bercerita tentang Mowgli, si anak asuh hutan oleh ibu serigala, oleh Rudyard Kipling sebagai cerita penutup aktivitas KAP. Pada tahun 1918, Baden Powell membentuk Rover Scout
yaitu untuk pramuka usia penegak. Untuk menampung mereka yang berusia di atas 17 tahun tetapi masih aktif dalam kepanduan pada tahun 1922. Baron Powell menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success, yang artinya berpergian menuju kebahagiaan, yang berisi petunjuk bagi penegak pramuka untuk menghadapi kehidupannya guna mencapai kebahagiaan. Buku itu menggambarkan seorang pemuda yang harus mendayung kano sendiri ke pantai bahagia. Pada tahun 1920 diadakan jambore pertama di mana? Di Olympia Hall, London. Arena Baron Powell di arena London, Baron Powell mengundang pramuka dari 27 negara. Dan pada saat itu Baron Powell diangkat sebagai bapak pramuka sedunia, Chief Scout of the World. Ide Baron Powell sangat akurat, brilian, dan sangat menarik sehingga diterapkan di negara lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.